ucapkan kepada tim rekomendasi Iluni FTUI yang sudah bekerja selama 3 bulan untuk mempersiapkan rekomendasi tentang hilirisasi, di mana ini bagian suatu upaya dari Sivitas FTUI untuk bangsa, untuk memberikan pemikiran-pemikiran seperti apa pengelolaan hilirisasi di Indonesia ke depannya yang lebih baik, yang lebih benar dan lebih bermanfaat untuk rakyat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Pertama-tama saya harus menyapa dulu senior saya, Prof. Anis, juga tokoh metalurgi. Kemudian di sini juga tadi ada Mbak Heni. Itu mentor saya untuk urusan demo dulu. Saya masih, Mbak Heni udah senior, saya masih masuk tahun 78. Dan teman-teman di depan Mas Andi, Mas Deni, dan Mas Tommy, ada Mas Derajat juga, dan semualah, dan jangan lupa ada Ketua BEM UI, luar biasa. Boleh lanjut? Ya, landasannya adalah Undang-Undang Dasar bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bumi, air, dan kain alam yang tergabung di dalamnya, bukan untuk keuntungan Cina dulu gitu. Lo harus mau industrialisasi lah, hilirisasi, namanya harus sebesar-besar kemakmuran rakyat. Intinya itu. Kedua, lanjut, demokrasi ekonomi juga ya. Demokrasi ekonomi, jadi tidak di tangan segelintir orang, oligarki. Lanjut. Nah, jadi mau hilirisasi ke yang nggak dikenal itu dalam buku teks, hilirisasi nggak dikenal. Jadi yang ada adalah industrialisasi. Membangun bangsa adalah membangun struktur industri yang kuat. Gitu. Nanti saya akan utarakan sedikit soal ini. Nah, tapi kalau hilirisasi model Jokowi ya adalah pokoknya bikin smelter, lakukan proses pengolahan. Nilai tambahnya tidak peduli dinikmati oleh Cina atau Indonesia, jadi nggak benar kan? Jadi nilai tambah ya untuk republik gitu. Nah, saya tunjukkan di sini untuk nikel. Nilai tambah itu kan ada dinikmati oleh siapa aja, oleh pengusaha dalam bentuk untung kan? Nah, ini pengusaha karena pusangannya sebagian besar dari Cina, ya larinya ke Cina. Labanya itu. Nah, labanya itu biasanya dikenakan pajak. Smelter ini tax holiday 20 tahun. Jadi 100% ke Cina. Indonesianya nggak dapat apa-apa. Udah gitu pemerintah bikin apalah aturan karena malu gitu nggak dikenakan. Nah, untuk NPI sekarang dikenakan pajak 1% dan lainnya 5% itu aja. Kalau Freeport 20%, Freeport punya Indonesia, pajaknya lebih tinggi. Sawit, ya tadi ada hilirisasi sawit, sawit itu pajaknya rata-rata 30%, pajak ekspor dan bea sawit. Tapi kalau buat Cina 1%, 5% aja. Jadi harus kita bongkar ini, ya. Siapapun yang memimpin bangsa ini, ya harus melakukan great transformation. Jangan mau dikendalikan oleh satu kekuatan tertentu yang modal dari China, bunganya kalau kita pinjam, pengusahanya kan pinjam uang dari perusahaan China, bunganya ya ke bank Cina. Kita teknologi, bayar paten, teknologinya 100% dari China, patent fee-nya ya ke China. Ya. Kemudian pekerjaannya ya kira ada pekerja China, gajinya 17 juta sampai 54 juta. Gaji pekerja Indonesia rata-rata 7 juta. Bisa dihitung ke Indonesianya berapa. Itu hilirisasi. Itu yang kita bangun. No! Harus dikoreksi total.